Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarmu pagi hari ini? Saya percaya hari ini keadaanmu akan lebih baik lagi. Setelah kita belajar tentang menjaga hati, bagaimana kita harusnya menjaga hati kita. Sangat penting sekali untuk senantiasa menjaga hati ini. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau diterjemahkan, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, for as he think in his heart, for as he thinks in his heart, so he is. Sebagaimana yang dipikirkannya dalam hatinya, seperti itulah jadinya dia. Ayub di dalam Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sama seperti apa yang dikatakan Amsal 23 ayat yang ke-7 tadi. So, what he think in his heart, apa yang dipikirkannya dalam hatinya? Apa yang dipikirkan dalam hatinya? Apakah hatimu penuh dengan ketakutan? Apa yang kau khawatirkan dalam hidupmu? Kalau kita pelajari dalam apa yang dikatakan Ayub pasal 3 ini, Ayub berkeluh kesah dengan Tuhan karena masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara bisa baca kitab Ayub pasal 3 ini secara menyeluruh. Bahkan dia menyesali hari kelahirannya. Dia bilang, kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa Tuhan tidak tutup pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikan kesusahannya daripadaku? Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Ketika masalah-masalah terjadi dalam hidup kita, kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Kenapa aku ini dilahirkan? Kita menangis. Kita menyesali kejadian kita. Kan lebih baik aku tidak ada. Kenapa Tuhan kau izinkan aku lahir di muka bumi? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, for what you thinking in your heart, apa yang kau pikirkan dalam hatimu, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, apa yang kau khawatirkan dalam hatimu, itulah yang akan terjadi kepadamu. Engkau akan menjadi seperti itu. Itu sebabnya penting sekali kita menjaga hati kita. Penting sekali. Penting sekali. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang aku berikan kepada kamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di dalam hatimu? Apakah ketakutan yang ada di dalam hatimu? Atau apakah iman kepada Kristus? Ketika engkau katakan, aku percaya kepada Kristus. Kata percaya, iman itu saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, bahwa itu artinya aku percaya dengan semua yang Kristus katakan. Aku percaya dengan semua yang Kristus janjikan dalam firman-Nya. Aku percaya dengan Kristus. Aku percaya dengan semua yang dijanjikan Kristus kepadaku. Aku percaya. Itulah artinya aku beriman kepadanya. Dan ketika kita beriman kepada Dia, ketika kita percaya kepada Dia,
Maka yang Tuhan tuntut adalah seperti apa yang dikatakan kepada Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah perkataan Kristus. Dan Kristus mengendaki kita untuk memiliki iman seperti itu. Kamu akan disebut berbahagia ketika engkau tidak melihat sesuatu. Ketika engkau sakit, engkau tidak melihat ada harapan. Engkau tidak melihat ada mujizat. Ketika engkau sedang bangkrut, engkau tidak melihat seperti ada harapan di dalam usahamu, di dalam bisnismu. Enggak ada jalan keluar. Tapi dapatkah engkau percaya pada saat itu bahwa apa yang Kristus katakan akan terjadi kepadamu, bahwa Kristus akan memulihkan keadaanmu, bahwa Kristus akan menyembuhkan penyakitmu, bahwa Kristus akan mengangkat keadaanmu kembali? Dapatkah damai sejahtera itu ada dalam hati dan pikiranmu? Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika hati dan pikiranmu ada di dalam Yesus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau engkau tidak ada di dalam Yesus, maka jangan harapkan damai sejahtera itu akan datang kepadamu. Tetapi kalau engkau ada di dalam Yesus, maka damai sejahtera Allah itu, damai sejahtera itu seperti apa? Melampaui segala akal. Nggak bisa diterima akal. Kok bisa ya? Bagaimana ini terjadi? Karena akal kita memiliki batasan-batasan, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terima, kita hitung dengan kali-kali, dengan bagi-bagi, tambah kurang dengan akal kita ini. Ada banyak sekali hal-hal yang ajaib, banyak sekali hal-hal yang di luar batas kemampuan pikiran kita yang Tuhan bisa kerjakan. Dan salah satunya adalah damai sejahtera. Dapatkah hatimu diliputi dengan damai sejahtera ketika engkau sedang ada masalah? Ketika hatimu dirudung oleh duka cita, dapatkah engkau buat keputusan, aku mau bersuka cita? Karena apa yang kau pikirkan dalam hatimu, maka itu akan keluar kepadamu. Apa yang Ayub katakan, apa yang ku cemas, apa yang ku takutkan, apa yang ku cemaskan, itu yang terjadi. Aku mati, aku bakal mati, aku bakal mati. Ya jadi mati, saudara. Tapi apa yang Tuhan ingin pikirkan, kita pikirkan adalah, sekalipun kita mengalami masalah, penyakit, bangkrut atau apapun juga, engkau tidak menganggap ini seperti sesuatu yang berarti, tapi engkau tetap mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Tetap mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. Sampai engkau menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Yesus. Fokuskan pandanganmu kepada Yesus. Itu yang Yesus mau. Itulah yang artinya ada dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiranmu ada di dalam Kristus Yesus. Yesus tahu dia akan disalibkan. Secara manusia dia bergumul di Taman Getsemani sampai keluar keringat darah. Tapi kemudian ada perkataan yang membuat kita bingung keluar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Perkataan itu adalah, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmulah yang jadi. Rancanganmu yang terjadi. Apa yang kau kehendaki itu yang terjadi. Kalau memang kau kehendaki aku berada di salib itu, biarlah aku berada di kayu salib. Karena itu akan mungkin,
itu akan membawa keselamatan. Itu mungkin visi Tuhan bagi kita. Memindahkan kita ke surga melalui cara itu. Izinkan Tuhan berkarya. Tapi sementara peristiwa itu terjadi, Yesus berdoa. Dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa semalam-malaman. Makanya damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran turun kepada dia. Sehingga di akhir doanya, sebelum datang orang-orang Farisi yang mau menangkap dia ke Taman Getsemani itu, dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena ada damai yang luar biasa dalam hati dan pikirannya. Dan itu terjadi setelah dia berdoa. Setelah dia berdoa. Doa merupakan kunci yang luar biasa bagi hidup kita. Kalau kita mau mengatasi masalah-masalah hidup kita, berdoalah. Berdoalah. Di dalam ibadah mujizat kemarin, Pastor Salomo menyinggung dari apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 dan ayat 17. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Bagaimana supaya kita bisa tetap bersukacita? Kita perlu tetap berdoa. Bagaimana damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi hati dan pikiran kita? Kita harus tetap berdoa. Sama seperti Yesus yang berdoa ketika dia ada di dalam puncak ketegangan pergumulannya. Dia berdoa, maka hendaknya engkau juga berdoa. Jaga hatimu. For what you think in your heart, so it is you are. Seperti itulah kamu. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Jadi apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Apa yang kau cemaskan itu akan terjadi. Oleh sebab itu, berikan hatimu kepada Yesus. Berikan pikiranmu kepada Yesus. Maka damai yang melampaui segala akal pikiran akan menguasai hati dan pikiran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka. Biarlah kalau ada yang mereka takutkan dalam hidup ini, apa yang mereka cemaskan, tidak lagi mereka takutkan dan cemaskan. Mereka menyerahkan semua pergumulan mereka kepada Tuhan. Menyerahkan semua masalah mereka kepada Tuhan. Dan memutuskan menyerahkan hati dan pikiran mereka. Menenggelamkannya ke dalam Kristus. Maka biarlah damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia turun ke atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah sepanjang hari ini hidup anak-anak-Mu diberkati. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.